Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang senantiasa mengiringi kehidupan kita, meskipun kita jarang ibadah, meskipun kita jarang taat kepada Allah, tapi Allah masih memberikan kita karunia rahmat dan nikmat yang luar biasa. Kita bersyukur tahun ini masih ketemu dengan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ini satu tanda bahwa Allah ridho dengan kita semuanya. Marwiya an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Apa yang disampaikan Rasulullah di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan? Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarak, fihi lailatul qadr, khairun min alfi syahrin. Wahai manusia, di sini uniknya Rasulullah menyeru, memberikan kabar tentang puasa itu kepada semua manusia, tidak hanya kepada orang-orang yang beriman. Datangnya kabar gembira ini diberikan kepada semua manusia. Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun. Sungguh telah datang, sungguh engkau telah dinaungi bulan yang agung. Sungguh engkau telah dinaungi bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatun khairum, fihi lailatul qadr. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar adanya di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan jadi istimewa? Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawwu'an. Allah jadikan siangnya berpuasa dan malam harinya untuk melaksanakan ibadah, salat sunnah, ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang yang melakukan perbuatan baik di bulan Ramadan ini, melakukan amaliyah sunnah, sunnah kebaikan di bulan Ramadan ini, kana kaman adda faridatan fi ma siwah, maka amalan sunnah itu dianggap seperti amalan wajib di bulan yang lain. Jadi kalau kita sholat tahajud misalnya di bulan Ramadan, itu nilainya seperti kita melakukan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Kualitasnya seperti kita melakukan amal-amal yang wajib di bulan luar Ramadan. Kalau kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti melakukan amaliyah wajib di bulan selain Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Dan siapa orang yang melakukan perbuatan wajib, amaliyah wajib, ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, maka orang tersebut dinilai seperti melakukan amaliyah wajib dilipat gandakan 70 kali di luar bulan Ramadan. Orang yang melakukan amaliyah wajib di bulan Ramadan dinilai 70 kali seperti melakukan amaliyah wajib di luar bulan Ramadan. Luar biasanya orang-orang yang melakukan amaliyah sunnah
di bulan Ramadan dianggap seperti melakukan amalan wajib. Yang lebih luar biasanya lagi, orang yang melakukan amaliyah wajib di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan 70 kali seperti di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh 2 rakaat berjamaah, seperti kita melaksanakan sholat jamaah subuh 2 rakaat 70 kali di luar bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan disebut juga sebagai bulan kesabaran, wa huwa syahrus sabr. Bulan kesabaran. Wa huwa syahrus sabr wa sabru sawabuhu al jannah. Dan sabar itu pahalanya surga. Amaliyah apapun, perbuatan apapun, ada batas pahalanya, ada ukuran kadar pahalanya. Misalnya orang sholat sendiri diberi balasan pahala 1, orang sedekah diberi balasan 10, orang melakukan sholat jamaah diberi balasan 27 derajat. Tetapi berbeda dengan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satu-satunya amaliyah yang pahalanya tidak terbatas adalah kesabaran. Makanya orang-orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Kalau dia sudah tidak sabar, berarti dia sedang nggak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Teruslah bersabar. Wasabru sawabuhu al jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Ramadan bulan kesabaran, bulan yang mengajarkan kesabaran. Kita dituntut untuk sabar. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tidak boleh melakukan aktivitas hubungan badan antara suami dan istri. Semuanya diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Sabar, kita diharuskan sabar. Sabar dulu, meskipun ada makanan itu milik kita, tidak boleh kita makan. Tunggu beduk maghrib. Tunggu datangnya waktu berbuka. Meskipun istri kita sendiri dilarang untuk digauli selama bulan Ramadan. Tunggu nanti setelah berbuka puasa. Setelah kita tidak berpuasa, baru itu diperbolehkan. Dituntut kita untuk sabar. Sebagaimana sabarnya orang-orang miskin yang tidak bisa makan. Sabar, kita harus sabar. Jangan marah-marah di bulan Ramadan, karena itu bisa menghilangkan pahala puasa. Wa huwa syahrul muwasah. Ramadan disebut juga sebagai bulan muwasah, bulan toleransi, bulan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, yang kuat nolong yang lemah, yang kaya nolong yang miskin, yang punya makanan memberi makanan yang tidak punya makan. Wa huwa syahrul muwasah. Tolong menolong, bantu membantu. Kita lihat di bulan Ramadan luar biasa sekali orang yang saling membantu, saling berbagi di bulan Ramadan itu. Nah, anehnya yang perlu kita kritisi di sini, kenapa di luar bulan Ramadan itu tidak ada? Berarti ada yang dikejar. Apa yang dikejar? Pahalanya. Ya, memang kadar keimanannya baru sebatas itu. Mengejar pahala di bulan Ramadan. Mengejar pahala di bulan Ramadan. Anehnya orang-orang yang sedekah, orang-orang yang berbagi itu adanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan itu hilang kemana nggak tahu. Harusnya pesan Ramadan ini terus dibawa sampai 11 bulan yang akan datang. Kesabarannya, kemudian rasa berbaginya, empatinya terus ditanamkan sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan tambahnya rizkinya orang yang beriman, rizkinya orang mukmin. Kita lihat kalau Ramadan datang orang yang mukmin, rizkinya tambah. Rizki dalam batiniyah maupun rizki dalam bentuk zahiriyah. Coba kita lihat di luar sana. Kalau Ramadan datang, penjual-penjual, orang-orang Islam yang jualan tambah banyak. Bahkan yang gak Islam pun, yang gak beriman pun ikut jualan. Rizkinya orang mukmin bertambah. Yang tadinya gak bakat jualan, jadi jualan. Jualan makanan, jualan cilok, jualan es, jualan macam-macam. Rizkinya bertambah. Ya. Yang tadinya nggak jualan jadi jualan, yang nggak bisa jualan pun dianterin sama tetangganya yang jualan.
itu nambah rizkinya orang mukmin. Nah, Ramadan bulan penuh keberkahan, berkah dari sisi keimanan, berkah juga dari sisi zahiriyahnya. Batiniyah, zahiriyah semuanya berkah. Itu karena datangnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Kabar gembira ini disampaikan Rasulullah kepada semua manusia. Jadi orang-orang yang tidak beriman pun juga mendapatkan keberkahan Ramadan, dapat THR kalau lebaran dia, dapat THR, bisa jualan baju, bisa jualan macam-macam karena dibutuhkan pada saat lebaran. Dia ikut dapat keberkahannya Ramadan. Man fattara fihi sha'iman kana lahu 'inqarabatin wa maghfiratan lidzunubihi. Siapa orang yang memberi makan berbuka iftar bagi orang yang berpuasa, maka baginya dijauhkan dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saking jatuh cintanya kepada kita dan menghormati Ramadan. Allah sangat mengagungkan Ramadan sehingga Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang berdosa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayo berbagi, ayo kita memberi makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, terutama para musafir. Kita lihat di masjid para dermawan berbondong-bondong berbagi makanan berbuka. Alhamdulillah, orang yang berpuasa sekarang ini kalau dia mampir di masjid pada saat berbuka, dia tidak akan kelaparan. Dia akan dapat makanan berbuka di masjid tersebut. Itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Ramadan. Kemudian sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa qulna yajidu ma yufattiru bihi shaim." Bagaimana kalau kami tidak menemukan apapun yang bisa kami berikan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa? Qala, kata Rasulullah, yu'tiyallahu hadzal thawab. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang memberikan makan berbuka ala madqati labanin, meskipun yang diberikan itu hanya seteguk air susu, seteguk susu, meskipun hanya seteguk air susu, ala madqati labanin au syurbati ma'in, atau seteguk air, au tamratin, atau sebutir kurma. Jadi nggak ada apa-apa dia, tapi dia hanya bisa memberikan seteguk air putih atau sebutir kurma. Tetap ayyutiyallahu hadzal thawab, Allah akan tetap memberikan pahala bagi orang-orang yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Wa man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi. Ini orang-orang yang mau sayang sama orang-orang yang puasa nih, yang memperhatikan orang-orang yang puasa nih. Maghfiratan lidzunubi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaqahu rabbuhu min haudi syurbatan. Wasaqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Nanti Allah akan menggantinya dengan memberinya air minum dari telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang memberi minum, orang yang puasa yang sedang kehausan itu, orang yang memberi makan berbuka orang yang puasa itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan memberi minum dari telaga Kausarnya Rasulullah. Wasaqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha abadan, yang dia enggak akan kehausan selamanya. Nah, orang-orang yang memberi makan berbuka orang-orang yang berpuasa itu diberi minum nanti di telaga Kausarnya Rasulullah di hari kiamat nanti. Nanti kan hari kiamat itu dalam kisahnya matahari didekatkan satu jengkal dari kepala, didekatkan satu jengkal dari kepala, dekat sekali, panas sekali, bahkan haus banget. Di sana nanti tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamaret. Anda nggak bisa beli es di Indomaret atau beli minum di Alfamaret, nggak bisa, nggak ada di sana. Maka orang-orang yang mau memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa diberikan minum oleh Allah dari telaga Kausar yang tidak akan kehausan pada saat itu sampai datangnya sampai akhirnya hari kiamat. Selamanya nggak akan kehausan.
Orang-orang nunggu dihisab, kehausan, dia nggak kehausan. Karena Allah kasih minum. Orang-orang yang beri makan orang yang puasa, memberi berbuka orang yang puasa, selain diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dia juga akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala tanpa mengurangi. Min ghairi ayyan qusa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Enak sekali, dia nggak perlu nahan lapar, dia nggak perlu nahan dahaga, nggak perlu menahan haus, nggak perlu menahan apa yang membatalkan puasa, tapi dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut karena dia mau memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Luar biasa, Allah memberikan ganti orang yang sayang pada orang yang berpuasa. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu 'idqum minan nar. Dia Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah 'idqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Pertama awalnya rahmat, pertengahannya adalah ampunan, yang terakhir dibebaskan dari siksa api neraka. Ada 3 rangkaian yang harus dilalui. Rahmat, 10 pertama kita dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Maka lakukan amal ibadah di 10 malam pertama untuk memancing turunnya rahmat Allah. Allah pandang dengan pandangan rahmat. Kalau kita nggak bisa melakukan amal soleh di bulan Ramadan, di awal Ramadan, maka jangan berbuat maksiat. Jauhi maksiat agar kita mendapatkan rahmat. Orang kalau sudah dapat rahmatnya Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa naik ke tangga berikutnya, masuk ke dalam pintu maghfirahnya Allah untuk mencari ampunan Allah di 10 malam yang kedua. Kalau dia sudah lolos di malam yang kedua, dia bisa naik ke tangga yang ketiga, dibebaskan dari api neraka. Dari tangga yang ketiga, ada 3 tangga step yang harus dilalui. Tangga pertama dia harus gapai rahmatnya Allah. Tangga yang kedua dia harus gapai ampunan Allah. Yang terakhir dia harus gapai pembebasan dari api neraka. Tak mungkin orang dapat ampunan tanpa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin dibebaskan dari api neraka tanpa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 rangkaian ini harus dilakukan. Gapai rahmatnya, gapai ampunannya, maka engkau akan dibebaskan dari api neraka. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar. Dan siapa orang yang meringankan bebannya orang yang berpuasa, bagi para mamluk, bagi para pemimpin, para tuan, siapa orang yang mau meringankan beban pembantunya, beban budaknya pada saat dia berpuasa, beban karyawannya diringankan, a'taqahullahu minan nar, maka dijauhkan dari api neraka. Diberi bonus oleh Allah, dijauhkan dari api neraka karena dia menghormati orang yang berpuasa. Maka para pembantu-pembantu pada saat puasa seperti ini mendapatkan pertolongan dari Allah, diringankan bebannya. Para majikan juga harus tahu, harus sadar bahwa ketika sedang berpuasa, pembantu-pembantunya itu energinya lemah. Maka jangan terlalu diforsir, ringankan beban mereka. Maka engkau akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah di dalam bulan Ramadan ini dengan 4 hal, dengan melakukan 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 4 hal ini yang 2 itu memancing ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah akan ridho kalau kita melakukan 4 hal ini. Wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Dan yang 2 lagi, engkau akan dicukupkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah dengan keduanya. Kau tidak akan merasa kekurangan karena cukup dengan keduanya. Ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 hal yang pertama yang bisa menyebabkan memancing ridhonya Allah turun kepada kita.
bisa menyebabkan Allah ridho kepada kita, yaitu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna astaghfirullah. Banyak-banyak baca itu di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Banyak-banyak baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wa amal khoslatani allatani la ghina lakum anhuma. Apalagi yang dua, yang Allah cukupkan kita dengan dua hal tersebut. Kita merasa cukup, merasa kaya dengan dua hal tersebut. Tasa'aluna rabbakumul jannah wa tata'uduna minan nar. Mintalah kepada Allah surga, kemudian mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal itu dianjurkan banyak-banyak dibaca di bulan Ramadan oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.